Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran tematik hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita kembali mempelajari tematik 4F. Adapun muatan materi yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia. Dan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, menentukan rima atau sajak puisi. Itu adalah beberapa materi pada pertemuan sebelumnya yang telah kita pelajari. Dan nantinya pada pertemuan ini kalian akan mempelajari kembali tentang puisi ini, yaitu menentukan makna atau isi puisi dan menentukan amanat puisi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru melanjutkan materi tentang makna puisi, terlebih dahulu Pak Guru ingatkan kembali tentang pengertian puisi. Sini puisi adalah karya sastra yang dibuat dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan menggunakan kata-kata kiasan. Ciri-ciri puisi yaitu mempunyai baris, mempunyai bait, mempunyai rima atau sajak, yaitu bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris, terus menggunakan kata kiasan, padat dan indah. Nah, untuk lebih mudahnya seperti ini, kalian bisa lihat ini contoh puisi. Di sini ada puisi yang berjudul Cita-Citaku. Jadi yang ini merupakan judul daripada puisi. Nah, yang ini kalian bisa perhatikan. Ini merupakan baris puisi. Nah, ini merupakan baris puisi. Jadi ciri-ciri puisi yaitu mempunyai baris. Nah, selanjutnya di antara kumpulan baris ini, inilah yang disebut dengan bait. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan bait. Jadi, pertama, ciri-ciri puisi mempunyai baris, yang kedua mempunyai bait. Terus yang ketiga, rimanya. Jadi rima itu adalah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Jadi bunyi vokal ini maksudnya yang termasuk huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Jadi ini adalah huruf vokal. Nah, kalian bisa lihat di sini di baris pertama, di bait pertama ini, anganku melayang ke masa depan. Kata depan, kata yang dilingkari di sini, kalian bisa perhatikan huruf vokal terakhir yaitu A. Berarti rimanya adalah A. Begitu juga baris kedua, huruf vokalnya yang terakhir adalah U. Berarti rimanya adalah U. Baris ketiga, kata depan, huruf vokalnya yang terakhir adalah A. Berarti rimanya A. Nah, begitu seterusnya yang termasuk dalam rima. Nah, ini kalian telah pelajari di pertemuan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu menentukan makna puisi. Untuk menentukan makna puisi, adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah membaca puisi dengan seksama setiap bait puisi. Terus yang kedua, membayangkan isi dari setiap bait puisi yang dibaca. Yang ketiga, menuliskan isi dari setiap bait dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk kalimat. Terus yang keempat, membaca kembali isi dari setiap bait dalam bentuk paragraf, kemudian ringkas isi menjadi satu paragraf untuk mewakili makna keseluruhan puisi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh puisi berikut ini. Misalnya, puisi berjudul Cita-Citaku, karya Fulan. Nah, ini ada 3 bait puisinya. Setiap baitnya terdiri atas 4 baris. Kita menentukan makna puisi yaitu membaca bait pertama ini dulu. Setelah membaca bait pertama, kita membayangkan apa yang terdapat di dalam bait pertama ini. Misalnya, saya baca di sini, suara indah kori cilik membaca kalam ilahi dengan merdu.
seakan hatiku terusik, aku ingin menghafalmu. Nah, setelah membaca bait pertama ini, kita membayangkan apa yang terdapat di dalam bait pertama ini. Misalnya setelah membayangkan, kita menemukan bahwa makna daripada bait pertama itu kalam ilahi yang mengusik hati. Nah, begitu juga untuk bait kedua. Kita membaca baitnya. Setelah membaca baitnya, kita bayangkan apa yang terdapat dalam bait ini, baru kita tuliskan. Nah, setelah itu, misalnya ini kita menemukan makna daripada bait kedua, yaitu aku bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran karena mencintainya. Nah, begitu juga dengan paragraf ketiga, bait ketiga. Kita membaca bait ketiga ini. Setelah membaca, kita bayangkan apa yang terdapat di dalam bait ketiga ini. Setelah itu, kita menentukan maknanya. Misalnya seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian membaca dan menemukan makna setiap baitnya, selanjutnya adalah kita menggabungkan seluruh makna ini menjadi satu paragraf yang utuh. Misalnya seperti ini, kita gabungkan ketiga makna ini menjadi satu paragraf. Nah, inilah makna daripada puisi yang kita baca ini. Jadi, ini maknanya dan ini puisinya. Itu cara menentukan makna puisi. Setelah kita menentukan makna, selanjutnya kita bisa mencari amanat atau pesan. Yang dimaksud amanat di sini adalah pesan yang disampaikan penulis puisi kepada pembaca. Jadi maksudnya, apa pesan yang diharapkan Fulan atau penulis puisi ini setelah kita membaca puisinya? Setelah kita baca puisinya, apa pesan yang dapat kita ambil daripada puisi yang dibuat oleh si Fulan? Untuk menentukan pesannya, yaitu kita bisa melihat dari makna yang tadi yang kita temukan. Misalnya ini makna atau isi puisi yang telah kita temukan. Aku bercita-cita menjadi hafiz Al-Quran karena aku mencintai Al-Quran itu. Aku akan berjuang melewati semua tahap dan cobaan untuk mewujudkannya. Berdasarkan isi atau makna daripada puisi ini, maka kita bisa menemukan bahwa amanat atau pesan yang diharapkan oleh penulis yaitu kita harus selalu berjuang melewati semua tahap dan cobaan untuk menggapai cita-cita. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi terakhir kita tentang puisi. Yang sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, menentukan rima, dan pada pertemuan ini juga kalian telah mempelajari tentang mencari makna dan amanat daripada puisi. Selamat belajar anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.